Assalamualaikum. Selamat datang bagi Anda yang baru bergabung dengan Forum Podcaster Indonesia. Silahkan subscribe atau ikuti channel ini, untuk mendapatkan informasi segar, aktual dan faktual. Kali ini Forum Podcaster Indonesia akan mengangkat tulisan Yusuf Blegur, beliau adalah Ketua Umum Brownies, yang berjudul, Di Bawah Langit Perubahan. Marilah kita dengarkan baik-baik dan selamat menikmati. Indonesia telah menjadi etalase besar, yang memajang instrumen hak dan batil. Gerakan perubahan melawan keberlanjutan kebiadaban, tak ubahnya perang kebenaran melawan kejahatan. Tinggal pilih, mau perubahan, atau keberlanjutan kebiadaban. Indikasi kecurangan Pilpres 2019 dan kematian 847 petugas KPPS, kebiadaban kasus KM50, kasus Sambo, kasus penggelapan pajak 347 triliun, kriminalisasi ulama dan tokoh bangsa, sudah tak sanggup lagi untuk ditutup-tutupi. Beragam skandal korupsi, perampasan tanah, perkosaan dan pembunuhan serta penistaan agama tak terbantahkan. Ijazah palsu jadi polemik, naik mobil SMK dan menunggangi MK hingga dinasti politik berjalan terus. Manusia tak lagi berharga, dan rakyat diadu domba. Pejabat menyerang pejabat lainnya, polisi membunuh polisi lainnya. Moral dan etika terpinggirkan, kalah oleh harta dan jabatan. Rakyat Indonesia sesaat lagi menghadapi Pilpres 2024. Sebuah momentum yang akan menjadi awal penentuan kebaikan, atau kehancuran bagi negeri ini. Perhelatan demokrasi terbesar, yang akan memilih pemimpin syarat keberadaban, atau pemimpin yang identik dengan kebiadaban. Negara dan bangsa Indonesia akan segera memasuki fase pemilihan presiden, yang signifikan memastikan, apakah Pancasila, UUD 1945 dan NKRI, masih ada di bumi Nusantara ke depannya. Atau memang republik yang membawa visi meneruskan keinginan para pendiri bangsa sesuai cita-cita proklamasi kemerdekaan itu, harus lenyap ditelan prahara demokrasi dan konstitusi. Rasa-rasanya sulit mengharapkan proses penyelenggaraan negara berjalan ideal. Dalam usia yang tidak muda lagi, 78 tahun kemerdekaan, bisa dibilang Indonesia menjadi negara terbelakang jika dilihat dari aspek keberlimpahan kekayaan alam serta daya dukung geografis, geostrategis dan geopolitik. Kondisi objektif dan perspektif internasional terhadap keberadaan Indonesia yang luar biasa itu, gagal dimanfaatkan untuk kemajuan dan kebesaran bangsa Indonesia. Alih-alih menjadi negara kesejahteraan, negara hukum, negara yang menghadirkan kemakmuran serta keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, para pemimpin dan pemerintahan beberapa dekade justru membawa rakyat pada kesengsaraan dan penderitaan. Memang ada yang hidup kaya dan sangat kaya bahkan berlebihan, tapi itu hanya segelintir orang dan kelompok, itu tidak sebanding dengan kebanyakan rakyat. Mereka yang sedikit dan kecil dari 270 juta itu justru yang menguasai segala sumber daya alam, pelaksanaan demokrasi dan konstitusi. Mereka yang dikategorikan oligarki baik dalam dunia usaha maupun partai politik. Segelintir orang yang menguasai hajat hidup banyak orang dan telah memarjinalkan peran negara, bertindak sewenang-wenang menghasilkan kekuasaan dan kekayaan yang absolut. Berlaku arogan, menghalalkan segala cara dan memberlakukan hukum rimba, bahkan leluasa memanfaatkan demokrasi dan konstitusi yang kapitalistik dan transaksional. Oligarki korporasi dan partai politik, tak ubahnya menjadi penjelmaan neokolonialisme dan imperialisme, seiring modernitas kehidupan rakyat, negara dan bangsa. Kekuasaan, kekayaan dan jabatan, telah menjadi permainan dan alat kepuasan, syahwat dari distorsi dunia korporasi, dan partai politik. Sedikit orang dan kelompok yang telah mendapatkan begitu banyak hak istimewa dari negara, bahkan dengan perlindungan hukum dan kebebasan bertindak, mengatur negara. Jumlah yang sedikit tapi menguasai yang banyak. Segelintir orang dan kelompok, yang menjadi minoritas namun berlaku tirani pada mayoritas. Seperti merasa sebagai penduduk asli, pemilik republik, merasa paling berkuasa, di tangan mereka negara dan bangsa ditentukan. Anasir pengusaha dan politisi yang hipokrit itu, yang telah melahirkan, memelihara dan menyuburkan KKN, otoritarian dan diktatorian.
politik, ekonomi, hukum, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Mereka bisa beli, mereka bisa atur, dan menjadi permainan. Oligarki korporasi dan oligarki partai politik secara terstruktur, sistematik dan masif telah menciptakan konspirasi jahat, manipulatif dan destruktif. Tidak lebih dari 1% orang telah memiliki hampir 80% lahan di Indonesia, membuktikan oligarki menjadi sangat inferior. Industri yang berbasis sumber daya alam seperti pertambangan, pertanian dan perkebunan, perikanan hingga sektor jasa komunikasi dan telekomunikasi, begitu leluasa dikendalikan oligarki, yaitu pengusaha yang bersekongkol dengan oligarki partai politik. Hasilnya, semua industri kebutuhan pokok yang primer dan sekunder, mulai dari sektor hulu hingga hilir, dikuasai segelintir orang bukan oleh negara. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Begitulah realitas rakyat kebanyakan. Negara hanya menyuburkan mafia, bukan pemimpin yang amanah. Buruh dibatasi UMR, petani kehilangan tanah dan sulit membeli pupuk, serta tergerus menghadapi serangan impor. Nelayan sulit mencari ikan karena minim fasilitas, dan bersaing dengan kapal-kapal modern yang ilegal menguras biota laut. Rakyat umumnya terbatas aksesnya pada dunia pendidikan, kesehatan, perumahan dan bahkan pemenuhan sembako. Seiring itu rakyat tercekik akibat utang negara, yang berdampak penghapusan subsidi oleh pemerintah, dan otomatis menurunkan daya beli masyarakat, tekanan pinjol, PHK massal dan lain sebagainya. Hukum tebang pilih, membebaskan orang kaya dan yang terafiliasi dengan penguasa. Sementara rakyat harus merasakan hukuman berat akibat kesalahannya dalam mempertahankan hidup. Pemerintah dengan segala distorsinya, dibenarkan untuk memenjarakan, menganiaya dan membunuh rakyat kecil dengan dalih hukum, dan atas nama negara. Tak ada etika dan moral pemerintah, tak ada keadilan di tangan penguasa. Tak ada Pancasila, tak ada UUD 1945 dan NKRI, dalam jiwa-jiwa penyelenggara negara. Aparatur pemerintahan dan pelbagai kebijakannya, telah menjadi subordinat dari semua kepentingan oligarki. Mayoritas pemangku kepentingan publik, seketika telah menjadi kacung dari para pemilik modal. Ramah dan hangat, dalam membela kepentingan pengusaha dan elit politik, namun bengis terhadap urusan rakyat kecil. Indonesia telah menjadi surga bagi para pemilik modal dan aparat korup di satu sisi, sementara di sisi lain, menjadi neraka bagi rakyat miskin dan lemah. Demikian bagian pertama dari tulisan yang berjudul, Di Bawah Langit Perubahan. Bagian keduanya dapat Anda lihat di deskripsi. Anda yang belum subscribe atau ikuti channel ini, silahkan subscribe dan ikuti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupakan, dan tetaplah ingat kepada 6 pemuda beriman, pengawal ulama, yang tidak salah apa-apa, diculik, lalu disiksa dengan sadis dan kejam, kemudian dibantai tanpa belas kasihan, oleh segerombolan setan. Setelah itu, difitnah habis-habisan, kasus ini dikenal sebagai kasus KM50, yaitu, tragedi kemanusiaan paling biadab yang pernah terjadi di Indonesia. Senin tanggal 7 Desember tahun 2020 yang lalu.